By Novel 62 Post A Comment. Bab 91. Pada saat ini, seluruh aula menjadi sunyi. Ke dalam keheningan yang mati. Semua mata tertuju pada Ye Chen dan Liu Weicheng. Mata itu sangat ketakutan. Liu Weicheng tidak bisa dikenali, dan seluruh mulutnya hampir terdistorsi. Lagi pula, ini di Millennium Hotel, jadi masalah, apakah Anda mencari kematian? Tidak hanya itu, saya mendengar bahwa keluarga di balik pelelangan ini adalah keberadaan yang harus dikagumi oleh semua orang di Jiangcheng. Bukankah anak ini benar-benar takut melampiaskan amarahnya? Otak Lu Xiu dan yang lainnya kosong, dan mereka mengulurkan tangan untuk menutupi mulut mereka, karena takut mereka akan berteriak. Orang gila. Benar-benar gila. Mau tak mau mereka senang karena mereka lebih sedikit berbicara, jika tidak, hasilnya akan sama dengan Liu Weicheng. Orang ini terlalu kejam. Tidak lama kemudian, pasukan keamanan hotel mendengar gerakan itu dan semua bergegas. Ada total 11 orang, banyak dari mereka adalah prajurit kuno, tetapi ranahnya tidak tinggi. Hentikan. Tinggalkan Liu Xiao, pegang kepalamu dan jongkok untukku. Jika tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Seorang penjaga keamanan bermata tajam berhenti. Ye Chen bahkan tidak punya rencana, matanya masih tertuju pada Liu Weicheng, dan mencibir, apakah kamu melayani? Liu Weicheng mengangguk dengan keras, kesadarannya yang bingung bercampur dengan suara yang bocor memohon belas kasihan. Aku salah, aku seharusnya tidak mengatakan kata-kata itu, aku minta maaf. Dia benar-benar panik. Dia tidak pernah dipukuli seperti ini sejak dia masih kecil. Untuk sesaat, dia bahkan merasa bahwa pihak lain berani membunuhnya di depan begitu banyak orang. Ye Chen tidak ingin tangannya kotor karena sampah semacam ini, dia berdiri, melepaskan tangannya, mengeluarkan handuk basah dari meja di satu sisi, dan menyekanya dengan lembut. Nak, apakah kamu mendengar? Kami sudah memanggil polisi. Pegang kepalamu dan jongkok untukku. Kalau tidak, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Penjaga keamanan mengulangi. Dia menyadari keseriusan masalah ini bagaimanapun, tuan muda keluarga Liu dipukuli di Hotel Millennium, jadi jangan berharap hotel mereka memiliki waktu yang lebih baik. Ye Chen mengambil segelas anggur merah untuk dirinya sendiri, datang ke sofa, memunggungi mereka, menyilangkan kaki erlang, dan mengguncang piala dengan ringan. Persis seperti orang normal. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka memikirkan tindakan-tindak lanjut anak ini yang tak terhitung jumlahnya, melarikan diri, menyerah, menyesali, DLL, tetapi mereka tidak berharap anak ini masih dalam mood untuk duduk di sana sambil minum. Nima. Apakah anak ini bodoh? Atau ada latar belakangnya? Lu Xiu berpikir keras, samar-samar dia ingat bahwa Zhu Zixuan memanggil pria itu Tuan Ye. Tapi Jiangcheng tampaknya tidak memiliki keluarga yang bermarga Ye, bahkan orang kaya yang bermarga Ye pun tidak. Sejak keluarga Ye musnah 5 tahun yang lalu, seluruh kota Jiang menjadi terlalu sensitif terhadap nama keluarga Ye, dan beberapa orang dengan nama keluarga Ye bahkan telah meninggalkan kota Jiang untuk mencari pengembangan di tempat lain. Tubuh Lu Xiu gemetar, dan dia sedikit takut. Dia datang ke sisi Zhu Zixuan dan berbisik, Zixuan, siapa orang ini? Dia memprovokasi keluarga Liu, bukankah dia mencari kematian? Kenapa kamu tidak mendengarkan saranmu? Wajah Zhu Zixuan pucat, dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi saat ini, dia hanya bisa memanggil kakeknya, tetapi dia tidak bisa melewatinya sama sekali. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memanggil ayahnya, ayah, sesuatu terjadi. Tuan Ye memukuli Liu Weicheng sampai mati di Hotel Millennium. Bisakah Anda membantu Tuan Ye menanganinya? Sebelum kata-kata itu selesai, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Apakah itu Ye Chen yang kakek sebutkan? Zixuan, keluarga Zhu seperti ini sekarang, bagaimana mereka bisa peduli dengan orang lain? Biarkan orang itu menjaga dirinya sendiri. Ingat, jangan campur tangan, jangan membuat musuh untuk keluarga Zhu. Telepon ditutup, Zhu Zixuan menggigit bibirnya, matanya penuh rasa bersalah. Ye Chen, keluarga Zhu mereka benar-benar tidak bisa membantu. Lu Xiu mendengar sesuatu yang samar, dia menatap Ye Chen tanpa daya, dan bergumam, bahkan keluarga Zhu menolak untuk mengambil tindakan untukmu, kemarahan keluarga Liu hanya akan membuatmu mati dengan menyedihkan, tetapi kamu masih memiliki mood. Minum, sayangnya. Tidak lama kemudian, ada keributan dari kerumunan, dan pasukan keamanan di sekitar Ye Chen memberi jalan satu demi satu, hanya untuk melihat seorang pria berusia 30-an perlahan muncul. Pria itu mengenakan setelan yang layak, mengenakan kacamata berbingkai emas, wajahnya dingin, dan ada sedikit kebanggaan di matanya. Ketika Lu Xiu melihat pria ini, jantungnya berdetak kencang. Dia Zheng,
Hiseng, bos di balik layar Millennium Hotel, terkejut. Untuk mengetahui pemimpin industri hotel mana yang vegetarian, kemampuan di baliknya sangat kuat. Keluarga hijau lebih kuat daripada keluarga Liu, karena mereka benar-benar hitam putih di Jiangcheng. Hiseng mengambil alih bisnis keluarga di usia yang begitu muda, orang bisa membayangkan betapa bagusnya pihak lain. Kuncinya adalah Ibu Liu Weicheng berasal dari mana? Jika Anda menghitung hubungannya, Hiseng adalah sepupu Liu Weicheng. Sudah berakhir sekarang. Tidak hanya Lucio yang berpikir demikian, tetapi Zhu Xishuan dan semua orang yang hadir juga berpikir demikian, dan tatapan mereka ke arah Ye Chen menjadi agak simpatik. Apa yang terjadi? Hiseng memasukkan tangannya ke saku, dan suara dingin terdengar. Presiden He, Xiao Liu, seorang penjaga keamanan berkata dengan ragu-ragu. Mata Hiseng langsung melihat Liu Weicheng yang berlumuran darah. Matanya sedikit menyipit, dan tinjunya semakin mengepal. Siapa yang berani menyentuh keluarga Liu di Hotel Millennium Laozi? Dia melangkah keluar dan langsung membantu Liu Weicheng berdiri, dan berkata dengan prihatin, Weicheng, siapa yang memukulmu seperti ini? Suara Hiseng sangat dingin, dengan kemarahan yang mengerikan, bergema di lobi hotel. Seolah melihat sedotan penyelamat, Liu Wei buru-buru menunjuk Ye Chen yang menghadap mereka, suaranya bergetar, dan berkata, Saudara Zheng, kamu membantuku membunuhnya, aku ingin dia mati, mulutku dihancurkan olehnya, robek mulutnya berkeping-keping untukku. Aku ingin keluarganya dikuburkan bersamaku. Karena giginya patah semua, dia berbicara dengan kacau, tetapi Hiseng masih bisa mendengarnya dengan jelas. Hiseng menyerahkan Liu Wei kepada seorang penjaga keamanan dan memerintahkan, kirim dia ke rumah sakit, dan serahkan padaku di sini. Penjaga keamanan hendak membawa Liu Weicheng pergi, tetapi didorong oleh yang terakhir. Jangan sentuh saya. Liu Weicheng menatap Ye Chen dengan muram tidak jauh. Dia akan melihat orang ini mati dengan matanya sendiri. Dia tidak akan kemana-mana. Hiseng berjalan menuju Ye Chen dengan tangan di sakunya, dia ingin melihat benda mana yang tanpa mata berani bergerak di situsnya. Bibir Zhu Xishuan berdarah, dan situasinya jauh lebih serius daripada yang dia bayangkan. Dia telah menelepon kakek sepanjang waktu, dan akhirnya berhasil. Suara lelah datang dari ujung telepon yang lain, dan Zhu Xishuan buru-buru menceritakan kisah hotel. Jawabannya kali ini benar-benar berbeda dari ayahnya, kakek berkata dengan keras, selamatkan Tuan Ye bagaimanapun caranya. Hubungi Hiseng. Mendengar kalimat ini, Zhu Xishuan sangat gembira, dan dengan cepat memblokir jalan Hiseng, menyerahkan telepon, dan berkata, Anda tidak dapat menyentuh tamu keluarga Zhu saya, ini telepon kakek saya. Hiseng melirik Zhu Xishuan, mendengus dingin, dan menampar ponsel Zhu Xishuan dengan tamparan, apa jenis keluarga Zhu Anda? Masih menjadi pertanyaan apakah itu akan ada dalam beberapa hari. Bahkan jika Zhu Rende ada di depan dariku, pergi. Detik berikutnya, Hiseng datang ke Ye Chen dan berkata dengan dingin, kamu. Suara itu tiba-tiba berhenti. Seolah-olah tenggorokannya dijepit dengan kejam. Dia mundur selangkah tanpa sadar, matanya penuh kengerian. Ini seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Pria di depannya, dia tahu. Bab 92. Tidak ada yang mengerti gelombang badai macam apa yang muncul di hati Hiseng saat ini. Dia menatap pria di depannya, tubuhnya bahkan gemetar. Karena orang ini adalah dukun itu. Dia kebetulan berada di sana di aula perjamuan Kekaisaran Hotel Longford. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa roh jahat ini melumpuhkan semua pengawal keluarga Chen. Chen Feng bahkan lebih tercengang. Itu bukan yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah bahkan ketika Chen Zhengguo, kepala keluarga Chen, datang, dia berani memintanya untuk berlutut. Poin kuncinya adalah bahwa pihak lain benar-benar berlutut. Ini adalah Chen Zhengguo yang gigih. Gambar itu hampir menjadi mimpi buruk di hatinya. Warisan keluarga Chen di Jiangcheng lebih kuat dari keluarga Liu dan bahkan keluarga He-nya. Hanya karena keluarga Chen memiliki master seni bela diri. Master seni bela diri yang ditakuti semua orang. Sebenarnya, apa yang terjadi di Hotel Longhu hari itu bukanlah ketakutannya yang sebenarnya. Ketakutan terbesar di hatinya datang dari kejadian itu, dia berpikir bahwa Ye Chen akan dimusnahkan oleh kemarahan keluarga Chen, tetapi hasilnya justru sebaliknya, Chen Zhengguo dan Chen Feng mati. Kedua sosok di hulu lingkaran Jiangcheng ini bahkan tidak selamat malam. Mati saja. Metodenya sangat kejam, dan pembunuhnya bahkan belum tertangkap sampai sekarang. Ini hampir membuat seluruh Jiangcheng diselimuti bayang-bayang kematian. Yang lain tidak tahu siapa yang melakukannya, dia sangat jelas tentang politiknya. Itu pasti Ye Chen.
Karena saat Ye Chen meninggalkan hotel, dia jelas merasakan niat membunuh di mata orang lain. Orang ini bahkan tidak peduli dengan keluarga Chen, apa yang dihitung keluarganya? Apa dia? He Zheng menarik napas dalam-dalam, dia merasa takut untuk pertama kalinya. Perlahan-lahan, dia melihat pemuda di sofa dengan gelas anggur merah mengangkat kepalanya, dan tatapan acuh tak acuh dari pihak lain jatuh padanya, seolah-olah dia dikunci oleh kematian. Dia panik. Butir-butir keringat muncul di dahinya, dan seluruh kemeja dan jasnya basah kuyup. Liu Wei berprasangka bahwa He Zheng belum mulai, jadi dia bergegas dan mengingatkan, "Saudara Zheng, apa yang kamu linglung, bantu aku membunuhnya." Terjebak. He Zheng bangun dan menampar wajah Liu Wei Cheng dengan pukulan backhand. Liu Wei Cheng terlempar ke tanah di tempat. Pada saat ini, semua orang ketakutan seperti patung. Apa-apaan ini? He Zheng adalah orang yang salah. Pikiran Liu Wei Cheng juga kosong, dia akhirnya bangun dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak Zheng, mengapa kamu memukulku? Kamu yang tidak memiliki mata." He Zheng meraung. Seperti singa gila. Tanpa menunggu semua orang bereaksi, senyum muncul di wajahnya lagi, dan dia datang ke sisi Ye Chen dengan setengah membungkuk, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, mengapa kamu di sini?" Ledakan. Semua orang yang hadir sepertinya berhenti bernapas. Bagaimana mereka pernah melihat sisi tersanjung dari He Zheng yang arogan? Poin kuncinya adalah pihak lain juga mengalahkan sepupunya di wilayahnya. Mata semua orang tidak bisa membantu tetapi jatuh pada pria muda di sofa. Mereka sangat jelas bahwa identitas orang ini jelas tidak biasa. Kalau tidak, He Zheng tidak akan memiliki sikap hati-hati seperti itu. Tubuh halus Luciu bergetar sedikit di kejauhan, dan matanya yang indah penuh dengan keraguan, keterkejutan, dan ketakutan. Apa identitas tuannya yang datang bersama Zhu Zixuan? Bagaimana mungkin He Zhengdu yang memberontak disambut dengan senyum seperti itu? Sebelum dia bisa pulih, He Zheng menyeret Liu Wei Cheng, yang masih bingung di tanah, mendekat, dan memerintahkan, "Kamu makhluk yang tampak malang, cepat dan minta maaf kepada Tuan Ye. Jika tidak, keluarga Liu kamu akan tamat." Langkah He Zheng sepenuhnya untuk menyelamatkan keluarga Liu. Dia yakin jika Liu Wei Cheng tidak meminta maaf hari ini, keluarga Liu-nya tidak akan pernah selamat besok pagi. Liu Wei Cheng menatap He Zheng dengan mata terbelalak. Tepat saat dia akan berbicara, dia melihat ketakutan di mata He Zheng. Ini adalah ketakutan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tanpa ragu, Liu Wei Cheng buru-buru berlutut di depan Ye Chen dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Ye, maafkan aku." He Zheng menghela nafas, dengan cepat mengeluarkan kartu hitam dari sakunya, menyerahkannya, dan berkata dengan senyum minta maaf, "Tuan Ye, sepupu saya tidak memiliki mata yang panjang, saya pasti akan mendisiplinkan saya di masa depan, kali ini. Itu kotor. Tanganmu seharusnya tidak." Gulungan. Ye Chen berkata dengan dingin. Satu kata tidak dapat membantu tetapi membuat orang merasa bahwa pemuda di sofa tampaknya berada di atas segalanya, mengabaikan ilusi semua makhluk. Meskipun Ye Chen tidak tahu mengapa pihak lain takut padanya, itu tidak masalah. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Dia bahkan membencinya. Ya. He Zheng menarik Liu Wei Cheng keluar, dan kemudian memerintahkan keamanan dan pelayan untuk menjaga ketertiban di sekitarnya. Sebuah lelucon pecah tanpa keributan. Untungnya, tidak terlalu banyak orang di ruang perjamuan, jika tidak, dampaknya pasti akan lebih menakutkan. Perlahan-lahan, pemandangan aneh muncul di seluruh aula perjamuan. Dengan sofa Ye Chen sebagai pusatnya, dalam lingkaran 10 meter, kecuali Zhu Zixuan dan Ye Chen, tidak ada yang berani duduk. Ini seperti aura. "Tuan Ye, kamu." Baru saat itulah Zhu Zixuan menyadari betapa menakutkannya Ye Chen, tetapi dia masih tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa permainan kematian keluarga Zhu, hanya pemuda di depannya yang bisa bertahan. Tapi mengapa pihak lain membantu keluarga Zhu-nya? Setelah beberapa saat, Luciu mengumpulkan keberanian dan datang dan terus duduk di samping Zhu Zixuan. Dia menggigit bibir merahnya dan menatap Ye Chen di seberangnya, dan masih berkata, "Tuan Ye, gadis kecil itu telah banyak menyinggung Anda sekarang, saya minta maaf kepada Anda." Tubuhnya sedikit condong ke depan, memperlihatkan sentuhan putih dan kepenuhan yang menggoda, yang sangat menggoda. Tapi Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dan bahkan tidak berencana untuk berbicara dengannya. Luciu kempis dan wajahnya sedikit jelek. Meskipun dia sedikit marah di dalam hatinya, dia tidak berani menyerang. Lagi pula, pria ini adalah pria dengan darah yang kuat, mengapa dia tampaknya tidak tertarik sama sekali? Apa aku tidak tampan? Atau, apakah pria ini tidak tertarik pada wanita?
Itu pasti yang terakhir, penampilannya bisa masuk 10 besar di Jiangcheng, pria mana yang tidak membungkuk di bawah rok delimanya. Tepat ketika Lu Xiu marah, sosok yang agak elegan bergegas ke sini. Melihat sosok cantik ini, Lu Xiu tercengang. Karena pihak lain jauh lebih unggul darinya dalam hal penampilan, sosok atau perangai. Kuncinya adalah bahwa temperamen dingin dan arogan dari pihak lain seperti buah prem dingin, yang tidak dapat ternoda sedikit pun. Dia tiba-tiba merasa malu pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa ada wanita cantik seperti itu di Jiangcheng? Terjebak. Sosok bayangan datang langsung ke Ye Chen, dan dengan ringan menepuk bahu Ye Chen. Chen Ye, kenapa kamu di sini juga? Ye Chen membuka matanya dan secara alami melihat gadis berpakaian bagus di depannya. Xia Ruosue. Matanya sedikit terkejut, tidak membunuh, hanya lembut. Kemana kamu pergi di pagi hari? Aku tidak melihatmu ketika aku bangun. Ketika Xia Ruosue melihat Ye Chen, dia jelas dalam suasana hati yang baik, dan duduk di sebelah Ye Chen. Berdekatan satu sama lain. Dia meletakkan satu tangan di bahu Ye Chen, yang cukup santai. HMPH, wanita ini selalu menemukan cara untuk menghasilkan uang, yang menyuruhmu untuk tidak mendukungku. Aku baru saja menerima undangan di sini sebelumnya, datang ke sini dan lihat apakah kita bisa mencari jalan keluarnya. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu ada di sini? Hanya uang untukmu, jangan bilang kamu di sini untuk pelelangan. Ye Chen sedikit menyipitkan matanya, dan berkata, aku mengecewakanmu, aku benar-benar datang ke pelelangan. Share.